ini masih terkait tabel 4.1.2.2 ya Pak. Tadi tabel yang Bapak tampilkan terkait dengan gelar akademiknya ya. Berarti gelar akademiknya itu cukup menuliskan magister atau doktor ya Pak? Oke, tinggal memilih dari pilihan yang ada, Bu. Pilihannya cuma 2, magister sama doktor. Oh iya, baik. Lalu tadi untuk pendidikan sama bidang keahliannya itu dipisahkan dengan koma saja ya, tidak perlu urut ke bawah gitu ya? Ya, dipisah dengan koma. Sebenarnya boleh saja dibuat begini, Bu. Saya buka yang kosongan lagi aja. Misalkan kalau tidak mau menggunakan koma, gitu. Ya, karena ini kebetulan UHAMKA membuatnya urut ke bawah, tapi tidak di merger, Pak, gitu. Jadi memang satu kolom. Jadi ada yang seperti ini, Bu, nggih. Misalkan S1 matematika, S1 matematika I, misalkan, terus kemudian kan bisa ALT enter, Bu, nggih. ALT enter. Apa biasanya? ALT enter ya, yang ke bawah itu. Nah, misalkan di sini S2 matematika ITB misalkan begitu ya. Terus kemudian ALT enter, S3 matematika UM. Nulis seperti ini juga boleh, Bu. Ini juga boleh. Yang penting dalam satu baris begitu intinya. Tidak dalam beberapa baris. Ya, kalau ingin tampilannya lebih mudah dibaca, memang boleh ditulis seperti itu. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo Bapak. Itu kemudian yang di selanjutnya yang tabel yang tadi itu, Pak. Pak dari FIP Unima Manado. Masih tabel yang tadi. Kan setelah mencantumkan urutan S1, S2, S3-nya, kemudian di situ kan ada bidang keahlian tuh, Pak. Ya, itu juga diisi sesuai dengan urutannya itu saja, Bapak. S1 apa, S2 apa, S3 apa. Jadi kalau diisi mungkin seperti ini, kalau kembali ke yang ini, misalkan di sini gitu Bapak, diisi saja, misalkan kalau S1 matematika gitu aja. Misalkan kan ada yang mengisi seperti ini, kemudian sebentar. Yang kedua ya matematika apa begitu saya enggak tahu gitu Pak. Ini matematika apa? Kemudian yang ini juga matematika apa gitu. Intinya kan selanjutnya oke. Paham Pak, dipaham Pak. Yang sertifikat pendidik itu dicantumkan nomornya atau di sini tinggal dipilih saja Pak. Oh, kalau mendapatkan sertifikat pendidik ya dipilih, kalau tidak ya berarti kosong gitu. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Asmi. Pak Asmunin, sedikit lagi ini terkait dengan tabel 41.2.2. Terkait dengan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai PS. Ini mungkin nanti seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, tentu akan diklarifikasi ketika AL misalnya. Karena kalau di PGSD misalnya, ini karena saya di program studi PGSD itu kan memang ada 5 bidang studi wajib ya, 5 bidang studi pokok gitu, sehingga memang yang bidang keahliannya sesuai PS itu adalah yang mengampu mata kuliah 5 bidang studi pokok itu misalnya. Seperti itu ya Pak? Iya, betul. Karena ini kasus di PGSD terutama ini, kalau di yang program studi misalnya biologi, matematika mungkin kan konkret gitu ya, matematika gitu, tapi kalau di PGSD berbeda. Baik Pak, terima kasih. Khusus yang di PGSD itu kan misalkan dosen yang backgroundnya matematika juga bisa, karena kan ada gitu ya. Yang IPA juga bisa begitu. Betul. Termasuk PKN kalau di PGSD itu menjadi bidang PS ya, bukan MKDU. Kalau di prodi lain mungkin itu menjadi MKDU, tapi kalau di PGSD menjadi bidang PS. Intinya kan yang tahu ini termasuk mata kuliah itu kan prodi masing-masing. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Kembali ke yang tadi. Jadi ini untuk mengisi yang di TPS, kemudian berikutnya adalah dosen di luar PS. Gitu. Cara mengisinya sama, cuman memang dalam perhitungan
misalkan penelitian, terus kemudian beban kerja, kemudian kaitannya dengan produktivitas penelitian PKM itu yang dijadikan acuan itu adalah DTPS, begitu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah rasio DTPS terhadap mahasiswa reguler. Jadi begini Bapak Ibu, kaitannya dengan isian ini, meskipun Bapak Ibu mengisi data di sini seperti ini, itu nanti di kami itu akan menghitungnya itu sesuai dengan isian yang ada di sini Bapak Ibu. Yang ini misalkan, ini berarti kan student body-nya itu adalah 152. 152. Terus kemudian DTPS-nya itu adalah di sini berapa? 7. Sehingga di sini itu 7 dibanding dengan 152. Ini sesuai dengan itu. Terlepas apakah cara menghitungnya di sini itu salah atau benar. Tetapi yang digunakan itu adalah yang jumlah total mahasiswa pada TS kemudian dibandingkan dengan DTPS begitu. Nanti benar atau salahnya ini itu nanti yang akan mengklarifikasi itu adalah asesor. Tetapi pada saat penilaian AK itu nanti yang akan dihitung itu adalah apa adanya sesuai dengan isian yang di sini dengan isian yang ada di DTPS. Begitu Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya. Kemudian adalah beban kerja dosen. Ini dalam 2 semester nih Bapak Ibu. Jadi dalam 1 tahun. Kaitannya dengan ini usahakan Bapak Ibu mencermati pada buku 4 di instrumen penilaiannya. Karena agak berbeda dengan yang jenjang S2 dan S3 kalau nggak salah. Kalau di jenjang S1 ini skor 4 itu ketika 13 sampai 14 kalau nggak salah. Kalau di BKD kita itu kan biasanya kan 12 sampai 16 gitu ya. Jadi tolong Bapak Ibu mengecek di instrumen penilaiannya. Kalau yang S2 itu memang antara 12 sampai 16 itu dapat 4 begitu. Nah, yang diisikan di sini itu sesuai dengan data DTPS. Terus kemudian ini isiannya adalah ya sesuai dengan isian itu begitu. DPS sendiri, DPS yang lain, DPT lain kalau ada, kemudian SKS penelitian, maksudnya kan ini pasti ada semua. Ini SKS PKM maksudnya Bapak Ibu. Ini benar salah, ini harusnya PKM. Terus kemudian SKS manajemen, jadi kalau menjabat kaprodi atau mungkin biasanya kan jabatan yang SK rektor itu kalau nggak salah ada SKS manajemen. Tapi tergantung dari perguruan tinggi masing-masing biasanya. Dan pastikan di sini itu rata-ratanya tidak ini Bapak Ibu. Isian di sini Bapak Ibu tidak perlu menambahkan misalkan di sini rata-rata jumlah misalkan karena ada prodi yang menambahkan jadi ada jumlah kemudian di sini rata-rata. Nah, terus kemudian di sini dihitung ini jumlahnya berapa. Nah, itu tidak perlu. Jadi biarkan saja isiannya ini saya hapus lagi. Nah, isiannya biarkan saja seperti ini sesuai dengan template-nya. Kalau misalkan di LED itu Bapak Ibu menambahkan jumlah dan rata-rata itu boleh, tetapi di sini usahakan jangan. Nanti jumlah dan rata-rata akan dihitung sendiri oleh aplikasi gitu. Berikutnya intinya di sini yang diisi adalah Bapak sebelum dilanjutkan. Ada. Nggih, monggo. Mohon maaf Bapak, saya lihat di buku pedoman LED yang buku 3 itu di situ beban manajemen ketua prodi itu 4 SKS Bapak, sementara sekprodi itu 3 SKS. Nah, sebenarnya ini agak berbeda ya dengan beban PKD, biasanya ketua PS itu kan 3. Itu mohon konfirmasi yang benar untuk ketua PS itu beban manajemennya dihitung berapa? Sesuai BKD saja Ibu.
sesuai BKD ya, oh berarti. Ya, karena kami itu bingung harus acuannya yang mana kok buku 3, 4 SKS, berarti nanti saya revisi 3 SKS. Iya, sesuai BKD. Kalau di BKD itu kan resmi Bu, kan bisa nanti dipertanggungjawabkan begitu, sesuai dengan BKD saja. Ini terima kasih. Terus berikutnya Bapak, tadi kalau tidak salah Bapak menyebutkan bahwa beban kerja ini adalah dalam 1 tahun. Saya mohon konfirmasi lagi karena BKD atau beban kerja dosen itu hitungannya per semester Bapak. Jadi yang benar bagaimana? Sebentar saya lihat dulu. Kalau di template-nya seperti ini Bu, jadi misalkan ini kan ada petunjuknya, rata-rata SKS di semester gasal dan genap. Jadi yang dimasukkan itu adalah pada semester gasal dan genap. Kemudian di sini juga semester gasal dan genap, di sini juga semester gasal dan genap. Begitu. Rata-rata itu kan berarti kan sudah dibagi 2 ya Bapak ya. Jadi dalam 1 tahun itu dibagi 2, begitu kan Bapak ya? Rata-rata SKS di semester gasal dan genap. Jadi dijumlahkan terus kemudian dibagi 2. Enggak, berarti sudah persepsi kami sudah benar ya, karena dilihat dari 12 sampai 14 itu kan sepertinya 1 semester bukan 1 tahun begitu Bapak. Iya, begitu, Jadi artinya isiannya di sini itu memang dalam 2 semester kemudian dirata-rata. Terima kasih Bapak. Mohon izin bertanya Pak sebelum dilanjut. Monggo. Yang terkait BKD tadi Pak, kan kolomnya di situ isiannya rata-rata Pak untuk semester genap dan ganjil. Bagaimana Pak kalau kasusnya semester ganjil itu ada SKS ngajar di prodi luar, namun pada semester genapnya tidak ada Pak. Jadi rata-ratanya itu apakah cuma dicantumkan SKS yang di semester genap atau seperti apa Pak? Di prodi luar dalam PT Bu ya? Iya, dalam PT yang sama Pak, tapi di prodi luar. Kalau tidak ada berarti ya di adanya cuma misalkan 1 semester Pak, cuma 1 semester misal. 1 semester berarti ya jadinya ya dijumlahkan kemudian dibagi 2 gitu saja itu. Oh, tetap dibagi 2 ya Pak? Iya, tetap dibagi 2. Oh iya, pertanyaan selanjutnya Pak, mohon maaf karena baru bisa bergabung. Saya mau tanyakan Pak terkait tabel 4.1.2.2. Itu bagaimana Pak kalau misal ada dosen CPNS masuknya saat TS, kemudian apakah dia bisa dimasukkan di tabel 4.1.2 itu Pak? Kalau misal dimasukkan berarti dia belum mengisi BKD Pak di kolom selanjutnya. Nah, kaitannya dengan itu sebenarnya itu strategi dari prodi saja itu. Jadi kalau misalkan dosen baru itu atau biasanya begini, enaknya kalau pengalaman saya dulu itu tidak saya masukkan. Karena ketika itu dosen baru, maka di yang lain-lain itu kan skornya kan sedikit begitu Ibu ya. Jadi iya, karena dia kan otomatis akan menjadi pembagi juga. Tetapi kalau ketahuan sama asesor ya itu nanti akan menjadi pertanyaan juga kenapa tidak dimasukkan gitu. Ya memang resiko. Jadi menurut saya lebih amannya tetap dimasukkan saja itu. Kalau sudah masuk di dalam TS yang sudah ditentukan oleh prodi itu. Tetap dimasukkan ya Pak ya? Ya. Berarti BKD-nya kosong ya Pak? BKD-nya kosong dan bisa dijelaskan nanti. Oh enggak Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Misal di kolom 4.1.2.3 itu kita masukkan dosen tetap di luar bidang PS, apakah dosen MKDU dimasukkan ya Pak? Iya, biasanya MKDU tetapi kan mengajar di PS tersebut juga Pak ya. Iya Pak, mengajar di prodi Pak. Iya. Di prodi itu ya dimasukkan saja tidak apa-apa. Oh, okay.
Masih ada satu Pak, izin. Kalau di DTPS, misal Pak kami di Prodi Pendidikan Biologi, nah ada satu dosen yang berhome base di pendidikan biologi, namun latar belakangnya pendidikan kimia Pak. Itu dia masuk di tabel 4.1.2.2 atau 4.1.2.3? Kalau di home base itu mestinya DTPS Bu ya, mestinya loh ya. Iya, tapi bidang studinya di luar ini Pak, di luar prodi, cuma dia ada mata kuliah yang wajib di biologi, hanya 2 mata kuliah Pak yang terkait kimia. Jadi tetap dimasukkan di. Kalau saya dulu, pengalaman saya dulu gini, saya itu kan backgroundnya informatika, saya ditempatkan di matematika. Ketika matematika itu mengajukan usulan akreditasi, itu saya dimasukkan sebagai di luar PS. Oh, oke. Iya. Karena ya memang secara itu mungkin dari sisi pengajaran nanti DBKD-nya kan juga tidak banyak, gitu ya. Terus di penelitiannya kan juga tidak sesuai dengan itu, gitu. Jadi sebenarnya itu keputusan dari prodi saja mau dimasukkan di PS maupun di luar PS begitu. Kalau dimasukkan di PS ya nanti ada argumentasinya, kalau dimasukkan di luar PS juga ada argumentasinya. Tetapi kalau menurut saya kalau memang itu akan mengurangi nilai pada saat akreditasi, menurut saya dimasukkan di luar PS saja. Oh iya Pak. Makasih Pak. Yeah.